Salve saudara-saudari yang terkasih. Jumpa kembali dalam renungan kita hari ini, renungan harian Katolik, hari Rabu tanggal 29 Januari 2025. Saudara-saudari yang terkasih, dalam menilai suatu benda, beberapa orang tentu mempunyai penilaian yang berbeda-beda dan juga menghargai benda itu dengan cara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam satu keluarga dengan 5 anak, setelah mereka ditinggal orang tuanya, kelima anak ini tidak akan mempunyai sikap yang sama terhadap apa yang ditinggalkan orang tuanya. Ada yang melihat itu hanya sebuah kenangan biasa-biasa saja. Ada yang menilai peninggalan orang tua itu ya layaklah untuk dijaga. Tapi jangan sampai peninggalan itu mengganggu kebebasan kita. Ada yang berpandangan lagi, ya kan sudah rusak, buat apa? Tapi dari antara 5 bersaudara itu mungkin ada yang menghargai peninggalan orang tua mereka itu bagaikan suatu hal yang sangat-sangat berharga, sehingga dia sangat menjaga, melestarikan, dan benar-benar menginginkan peninggalan orang tuanya itu jangan sampai rusak. Ia rela keluar waktu, tenaga, bahkan biaya untuk menjaga peninggalan orang tua mereka itu. Nah, begitulah manusia mempunyai sikap, respon yang berbeda-beda terhadap satu hal yang sama. Demikian juga renungan hari ini. Sabda Allah, firman Tuhan yang kita imani adalah Yesus sendiri. Tapi respon manusia terhadap firman Tuhan ini tentu juga berbeda-beda. Ada orang yang diberi firman Tuhan, dia tidak mau tahu, sehingga firman Tuhan itu pun berlalu begitu saja. Ada orang yang mendapat firman Tuhan itu menggebu-gebu menerimanya, tapi karena tidak meresapinya, kalau istilah orang sekarang hangat-hangat tai ayam, sebentar pun semangatnya layu dan hilang. Ada orang yang menggebu-gebu menerima firman Tuhan itu, mencoba untuk menjaganya. Tapi ada kalanya dia pun rela menggadaikan Tuhan, menggadaikan firman Tuhan itu. Banyak kita lihat saudara-saudara kita yang rela, istilah kasarnya, menjual Tuhan Yesus demi satu pernikahan. Ada orang yang rela menjual Tuhan Yesus demi suatu jabatan. Inilah ibarat benih yang jatuh di tengah semak belukar. Namun di antara manusia selalu saja ada yang menjadi lahan subur bagi firman Tuhan itu, di mana saat ia menerima firman Tuhan, ia pun menerimanya, menghayatinya, dan menjadikan pedoman hidupnya. Dan ia rela dalam segala kondisi, dalam segala godaan, siap mempertahankan imannya, mempertahankan sabda Allah itu, mempertahankan Yesus. Inilah gambaran lahan subur, di mana firman Tuhan itu tumbuh, berbuah sampai 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Nah, yang manakah kita? Apakah kita adalah pribadi
yang acuh tak acuh dengan Tuhan kita Yesus Kristus dengan firman-Nya, atau kita pribadi yang hangat-hangat tai ayam, atau kita adalah pribadi yang rela menggadaikan Tuhan kita demi kepentingan dunia, demi suatu pernikahan, demi suatu jabatan, atau kita adalah lahan subur di mana firman Allah itu tumbuh dan berbuah berlipat ganda. Kitalah yang menentukan. Kitalah yang menentukan diri kita menjadi lahan yang subur atau lahan yang tidak mau berbuah. Semoga renungan ini membimbing kita menjadi pribadi yang menerima firman Tuhan hingga tumbuh dan berbuah berlipat ganda. Amin. Tuhan memberkati.